Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Rodi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 LP3 UIN Salatiga. Akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKM PPG. Unit kerja saya ada di SDN 1 Rejosari, Kecamatan Keradinan, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 5 dengan materi pembelajaran yaitu hidup lapang dengan berbagi dengan subbab zakat fitrah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sebelum pelajaran Bapak mulai, hari ini Bapak mau ngecek absensi kehadiran hari ini. Anak-anakku semua hari ini masuk semua? Dan ada berapa yang tidak masuk? Sinten? Oh, Mas Iqbal. Kenapa? Nggak tahu ya? Ya. Semoga Mas Iqbal kalau sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar bisa mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Untuk yang memimpin berdoa, silakan yang pertama kali masuk di kelas ini siapa? Tadi pertama kali masuk, Mbak Lola. Ya, silakan untuk Mbak Lola untuk memimpin berdoa. Monggo Mbak Lola. Pagi anak-anakku semua, seperti biasa kita melakukan pembiasaan untuk menghafalkan surat-surat pendek. Untuk surat-surat pendek hari ini adalah surat Al-Lahab. Siap anak-anak kita melafalkan surat Al-Lahab? Siap. Mari kita mulai melafalkan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih anak-anakku semua untuk mengawali kita rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri. Hafal? Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bapak iringi ya. Bagimu negeri jiwa raga kami itu dua. Anak-anakku semua, semangat pagi. Terima kasih. Masih ingatkah kita tentang tepuk pelajar Pancasila? Mari kita gelorakan tepuk pelajar Pancasila. Siap? Tepuk pelajar Pancasila. Terima kasih atas semangatnya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum Bapak suruh untuk membuka buku paketnya, Bapak ingin membuat sedikit tentang pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu hidup lapang dengan berbagi, yang di dalam subtemanya yaitu tentang zakat fitrah. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kira-kira perasaan apa ketika kita masuk pada bulan Ramadan? Senang, kemudian bahagia, apalagi kalau menjelang akhir bulan Ramadan. Menjelang akhir bulan Ramadan itu apa kira-kira? Hari Raya Idul Fitri. Sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita melakukan yang namanya salah satu kewajiban, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Apa itu? Membayar zakat berupa zakat fitrah. Zakat fitrah itu kira-kira perasaanmu gimana? Kamu bisa memberikan zakat fitrah kemudian diberikan kepada orang lain. Senang, bahagia, ya kan? Damai, bener apa salah? Seneng toh? Seneng nggih? Saged nyukani tanggane sing boten gadah, saged nyukani tanggane sing tidak punya, orang mampu, bahagia. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, dengan subtema yaitu zakat fitrah. Di mana ya tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku dermawan sebagai bentuk mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Tadi sudah Bapak refleksi sedikit tentang bagaimana perasaan kita menjelang bulan
Ramadan, kemudian menjelang akhir bulan Ramadan, kemudian jenengan semua melaksanakan yaitu salah satu rukun Islam. Yang pertama puasa, yang kedua melaksanakan zakat, yaitu zakat fitrah. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan membentuk kelompok. Berarti Bapak bentuk kelompok menjadi berapa nih? 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Tugasnya yaitu membuat soal. Ya boleh pendek, panjang boleh. Setiap kelompok membuat berapa? 2 atau 3? 2 atau 3? 3 saja ya. 3 saja. Silakan buat soal, nanti dikumpulkan. Ya. Setelah itu nanti setelah pertanyaannya sudah selesai, diberikan ke Bapak, akan Bapak pilih untuk Bapak sampaikan di depan kelas, kemudian jenengan semua menanggapi dari pertanyaan tersebut. Seperti itu ya. Oke? 4. Nah, ya. 3 pertanyaan. Ya. Silakan dibuat. Kamu sini, Pak. Gabung sini. Nah, ini buat. Ya, nanti kan gini. Soalnya sudah dikumpulkan di depan. Nanti kan Bapak sampaikan pertanyaan kamu. Mungkin dari teman-teman ada yang menjawab. Kamu bisa menanggapi. Oh, gitu, paham ya? Oke, silakan. Bapak kasih waktu berapa menit ini? 5 menit cukup ya? Oke, sampai angka 5. Ya, ini loh, buat soal ini loh, sampai angka 5 ya. Soal saja. Silahkan dibuat soalnya. Boleh sama saja, yang penting ada tulisan soalnya. Ya, tulis kelompoknya. Apa kelompok apa ini? Kelompok sini namanya kelompok apa? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Wes dah. Ayo silakan buat. Boleh, terserah. Ayo buat kelompok berhadapan-hadapan juga boleh, silakan. Ayo, silahkan buat 3 pertanyaan.
Kalau sudah selesai dikumpulkan, setelah itu kita ditanggapi oleh teman sejawatnya, ditanggapi oleh teman-temannya. Silakan. Nah, ini ada 2. Ayo kelompok 2 sama kelompok 1 sama kelompok 3. Ya, hampir. Satu lagi. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan perhatikan di depan lagi. Ini dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah membuat soal. Ini akan Bapak pilih soal-soal yang akan Bapak tanyakan ke jenengan semua. Jadi misalkan ini soal kelompok 4, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menanggapi. Kemudian kelompok 4 kalau jawabannya salah silakan ditanggapi, dibenarkan. Oke? Oke? Coba ini Bapak pilih dulu. Dari kelompok 4 dulu ya. Dari kelompoknya Mbak Nancy, Mbak Ani, Mbak Alula sama Mbak Anaya. Dia membuat 3 pertanyaan. Berarti kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 silakan dijawab dari pertanyaannya kelompok 4. Yang pertama, apa Ibnu Sabil itu? Nah, silakan. Dari kelompok 1, 2, kelompok 3 ada yang bisa jawab? Ibnu Sabil apa ya? Kelompok 3 Mbak Yuwani. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Benar apa salah jawaban itu? Ya, benar. Ibnu Sabil adalah, ulangi, orang-orang yang sedang ya, benar. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari kelompok 4 yang kedua. Silakan dari kelompok lain menanggapi ya. Apa hukum zakat fitrah itu? Ayo kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 wajib, benar sekali. Benar ya? Oke, dari kelompok 4. Terus yang pertama, yang selanjutnya Bapak pilih lagi dari kelompok dari kelompok 1. Ini pertanyaannya ada 3, Bapak pilih
Nah, Bapak pilih ada pertanyaan yang ini agak kurang agak berbeda ya, nggak seperti biasanya. Ini penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan apa? Ayo dari kelompok 1 pertanyaannya. Coba kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 1. Ada yang bisa jawab? Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat apa? Ayo. Zakat mal kurang tepat. Zakat fitrah kurang tepat. Dari kelompok 3 jawab zakat mal, dari kelompok 4 zakat fitrah, dari kelompok 2 zakat apa tadi? Zakat fitrah juga. Tanggapannya dari kelompok 1 silakan. Ayo, ini ada jawabannya, tapi ayo kelompok 1 yang buat soal silakan. Ayo apa? Batu. Apa? Ini jawabannya zakat profesi. Jadi seperti Bapak kerjanya sebagai guru, kalau dapat gaji, dapat tunjangan, bisa mengeluarkan zakat. Gitu ya. Wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini jawaban dari kelompok 1. Terus ini dari kelompok 3. Kelompok 1 tadi kelompoknya Mas Andi, Mas Mukti, Mas Abidar sama Mas Arga. Sekarang dari kelompok 3. Dari kelompoknya Mbak Yuhani, Mbak Najwa, Mbak Safira, Mbak Khaira sama Mbak Sofi. Ini nomor 1, 2, 3 ya. Pertanyaan yang pertama, zakat fitrah dikeluarkan pada saat, ayo. Ya, bulan Ramadan. Gimana jawaban dari kelompok 3? Benar apa salah? Oke, benar, sesuai ya berarti ya. Oke. Yang kedua, zakat fitrah menurut bahasa artinya apa? Ayo. Ya, ada bersih, ada suci, ada apa lagi? Oh ya, atau suci ya. Gimana tanggapan kelompok 2, benar apa salah? Ya, benar. Sekarang terakhir dari kelompok 2. Pertanyaannya kelompok 2 Mas Dayat, Mas Raka, Mas Hafid sama Mas Gavin. Pertanyaannya apa yang disebut dengan zakat mal? Ayo kelompok 1, kelompok 3 sama kelompok 4. Silakan kelompok 4. Zakat harta. Terus kelompok 3. Ya, zakat harta lagi. Apa? Ya, zakat harta. Yang lebih apa namanya? Dari kelompok 2, gimana jawabannya? Benar. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa Bapak rangkum. Jadi hukum zakat itu adalah wajib. Mari kita lihat slide yang Bapak tampilkan. Ya. Nih. Zakat. Ya, zakat sendiri itu artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Bersih juga boleh. Sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 103.
yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah disebut zakat jiwa, sedangkan zakat mal disebut dengan zakat harta. Nah, ini yang pertama. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih dan suci, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan tersebut apa? Ini ada yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok kita apa? Beras, nasi dari beras. Kalau orang Papua makanya sagu. Sagu. Mungkin kalau di Arab makanya gandum, roti, ya kan, roti terbuat dari gandum. Berarti yang disakati sesuai dengan bahan makanan di sana. Kalau di sana gandum berarti gandum, kalau di sini beras berarti beras. Kalau di Papua sana sagu berarti zakatnya berupa sagu. Nih yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu dikeluarkan saat terbenamnya matahari. Ya. Dikeluarkan saat matahari terbenam akhir bulan Ramadan dan pada malam hari raya sebelum Idul Fitri, tapi boleh diberikan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ini ngosore sholat taraweh, nanti malam sholat taraweh. Mulai dari sholat taraweh itu boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai Idul Fitri kan sehari ya, sampai sore. Setelah sore kalau mengeluarkan zakat itu hukumnya haram, tidak dihukumi zakat fitrah. Sebelum bulan Ramadan juga tidak dihukumi zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah ada tadi ada yang ditanyakan dari kelompok 4 atau kelompok berapa tadi, ada Ibnu Sabil, ada Rikob. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Hukum zakat fitrah wajib. Nah, ya. Yang kedua ada zakat harta atau zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil penangkapan ikan, peternakan, barang temuan emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati. Tadi pertanyaan kelompok 1. Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat Misalkan besok Mas Rafka jadi polisi untuk bayar, dapat gaji, dapat tunjangan, berarti juga harus zakat profesi. Misalkan Mbak Nancy jadi dokter, ya, kemudian dapat gaji, berarti ada yang namanya zakat profesi. Nah, ini ketentuannya. Ketentuan bagi orang yang wajib zakat. Orang yang wajib zakat antara lain beragama Islam, baligh, berakal, bebas dari hutang dan merdeka. Ketentuan yang kedua, harta yang wajib dizakati itu, ya toh, cara memperolehnya dengan halal. Duit. Misalnya punya harta, punya uang, punya penghasilan, tapi dari mencuri, dari pesugihan, ya, berarti tidak
halal. Kalau tidak halal berarti tidak diwajibkan untuk dizakati. Untuk nyolong kok dizakati misalnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian harta milik sendiri, memiliki kekuasaan untuk menggunakannya mencapai 1 tahun dan mencapai nisab. Misalkan kamu punya emas 100 gram, kamu simpan di lemari selama 1 tahun. Berarti kalau sudah selama 1 tahun wajib dizakati, karena nisab emas itu sekitar 96 atau 95 gram. Itu ya. Kalau kurang dari itu berarti tidak wajib zakat. Kurang duwe emas 10 gram, 15 gram enggak wajib zakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini penerima zakat disebut dengan mustahiq zakat atau asnaf 8. Sesuai dengan Quran surat At-Taubah, nih ayat 9 nomor 9 ayat 60. Ayo kita bersama-sama kita baca, bisa? Ayo bersama-sama. Bismillah. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya alias mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, kemudian untuk memerdekakan hamba saya, memerdekakan budak. Kalau hari ini kayaknya sudah tidak ada yang namanya budak, karena salah satu tujuan agama Islam itu adalah menghapus perbudakan. Untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini kita bahas. Penerima mustahiq zakat ada 8. Yang pertama ada fakir. Fakir itu apa? Orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu juga tidak memiliki pekerjaan. Ashabis ya. Yang kedua miskin. Miskin itu apa? Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dirinya dan keluarga. Amil, orang yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola zakat atau mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang-orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam alias wong sing lagi mlebu Islam. Yang kelima, riqab, usaha untuk memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Kalau nomor 5 ini kayaknya sudah tidak ada yang namanya perbudakan ya. Yang keenam, gharib, orang yang sedang tertimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan diri dari hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu kelompok orang atau seorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan tetapi kekurangan bekal dan atau biaya dalam perjalanan tersebut. Itu sudah sampai sini pelajarannya, materinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Nah, kayaknya sudah paham semua ya. Untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Senang? Senang? Suka?
suka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hal baik apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, mengerti tentang zakat. Apalagi? Mengerti tentang penerima zakat. Mengerti tentang apalagi? Ya, syarat-syarat zakat, ada Islam, balik, berakal. Nah, tanya milih sendiri. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Mungkin hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bisa ya? Bisa ya? Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sekali. Alhamdulillah. Itu pelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.